محمد اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga salam ikhlas tulus. Muka-muka kami lunas. Harus lunas utang. Itu sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang dulu berarti salam obat di utang kabeh. Muka-muka paling lunas. Paling tambah rezeki ini. Semoga sugih kabeh. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa dhurriyyati ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatu tafiru biha dhunuba tushmiru biha qulub wa tadani biha musabbatan biha sirat wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Rabbi amma ba'du. Ingkang kula hormati, puji kula takdimi dan juga kami cintai dan kami banggakan. Kepada guru-guru mulia kita, para alim, para ulama, para kiai, para habaib. Lalu dumateng guru mulia kita, Maulana Al-Habib Ibrahim Al-Qutban, yang kami hormati dan kami muliakan Maulana Al-Habib Ahmad Al-Atas, dan juga yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Amsari, pengasuh PNP 5 Daman Puri Kaliurang Pondok Pesantren ini, dan juga yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Hasim Nawawi Larangan, juga yang kami hormati Bapak Kiai Haji Khairul Huda, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kiai Imam Hanafi, juga yang kami hormati Bapak Kiai Haji Nur Halim, dan sedaya para kiai, para ustaz, para guru, para ustazah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takjub kula dumateng panjenengan. Kita doakan semoga guru-guru mulia kita, baik yang disebutkan maupun yang belum disebutkan, insyaallah Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah muliakan kehidupannya dari mulai dunia hingga ke akhirat, amin. Beserta seluruh keluarganya, amin. Allahumma amin ya Rabbal. Dan juga yang kami muliakan pejabat pemerintahan yang ada di desa ini, Bapak Kepala Desa beserta seluruh para stafnya, RT RW-nya, juga yang kami hormati para panitia acara Maulid Nabi Muhammad SAW, juga yang kami hormati sahabat-sahabat kami, Bansal, Hansip maupun pengaman-pengaman yang lainnya, juga yang kami muliakan, yang kami hormati juga TNI dan juga Polri, dan tak lupa kepada orang-orang mulia
yang hadir di majelis yang hari ini, yaitu panjenengan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Mudah-mudahan panjenengan semua saestu mendapatkan kemuliaan dari mulai dunia hingga kelak akhirat. Amin Allahumma. Sebab di dalam hati panjenengan saestu ingin caket, ingin dekat, ingin kenal, ingin bersama ciptaannya Allah yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan katut dan dos umat ingkang mulya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Niki saderenge kula-kula kangge pangapunten. Niki kursi sing yakin sinten panitia nggih. Kula lenggahi nggih sampun nggih. Sebab nyuwun sewu di bawah banyak orang-orang yang lebih sepuh, banyak guru-guru mulia kita yang mana kula lenggahi kursi sampun sekap awal. Nggih. Sebenarnya kula di atas panggung pun sebenarnya boten kena. Nggih. Sebab napa enten ingkang luwih sepuh, ada yang lebih tua. Nah wis misale terus apa? Nggih. Yo sewu para yai. Kulo di bawah panjenengan, para habib, para kiai, tentang ini panggung janjane kula niku boten pantes. Napa malih kok kula dudu mriki kan ngaji. Kula nek ngaji mriki sami juga bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena orang sini jauh lebih alim, orang sini jauh lebih soleh, orang sini jauh lebih hebat, orang sini jauh lebih mulia. Ilmu agamanya semuanya luar biasa. Malu saya ngaji di tempat ini. Karena apa? Karena Habib Taufik boten gadah nomor-nomor. Habib Taufik boten gadahi nomor-nomor. Justru kerawuhan saya di siang hari ini di tempat ini kepingin dapat barokahnya panjenengan semuanya. Kula yakin panjenengan semua orang-orang yang insya Allah mendapatkan kemuliaan di dunia wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Juga yang kami muliakan tim Hadrah, kita doakan semoga siarnya semakin luas, semakin luas, semakin luas, dan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal. Kalau mau bahaya situ di ketua panitia pun mewakili. Yakin, yakin cinta kepada Nabi Muhammad insyaallah terhusur. Amin Allahumma. Ini keyakinan yang luar biasa. Hakul yakin yang luar biasa. Memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Kula badhe tanglet dengan waktu mahlul qiyam. Apa yang ada di dalam diri panjenengan? Apa yang ada di dalam hati panjenengan? Apa yang ada dalam pikiran panjenengan? Apakah kita rindu dengan Nabi Muhammad? Apakah kita rindu dengan Rasulullah? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rindukan Nabi Muhammad. Rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kejadian Al-Habib Munzir Al-Musawa. Al-Habib Munzir Al-Musawa Sultan Al-Qulub. Beliau orang yang luar biasa. Beliau didatangi Nabi Muhammad, ya Munzir, umurmu tidak akan sampai lebih dari 40. Usiamu hanya sampai 40. Disitulah kecintaan yang luar biasa terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal. Dilihatkan hari ini, siang hari ini kita sama-sama ikut menghormati, memperingati daripada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jangan takut, jangan khawatir. Orang yang sudah mengorbankan hartanya untuk Nabi Muhammad, orang
yang sudah mengeluarkan harta dan tenaganya tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang dilakukan dengan tulus, niat yang baik, tujuan yang baik, dengan niat karena Allah dan ingin menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal. Salawatan ya. Salli wa sallim iman ala salli wa menuju 1500 Hijriah berarti kurang berapa? 56 tahun tambahkan dengan usia panjenengan. Kalau memang sampai 1500 Hijriah usia panjenengan yang usianya 40 tambah 56 berarti berapa? 96. Kalau yang usianya 10 tahun ditambah 54 menjadi berapa? 60. Ini yang 10 tahun. Lalu bagaimana yang usianya 50 menuju 1500 Hijriah berarti 100? Sudah kayak apa wajah kita? Betul. Bukan berarti kita sok tahu.
umat Nabi Muhammad usianya berapa? 63. Kehidupan yang sementara ini, kalau kita jauh dari Allah, kita yang akan rugi. Betul? Kita persiapkan bekal sebanyak mungkin. Di saat kita kedatangan tamu, di saat kita kedatangan malaikat yang akan menjemput kita, semoga sudah dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Amin. Tamu yang tidak bisa ditolak. Jenengan kita kekurangan panjenengan kerawan malaikat Israel. Ngusik malaikat, aku tak ngopi sih, orang mungkin. Betul? Betul? Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat mening. Kalau jenengan asik dengan dunia, maka yang kami khawatirkan nanti di akhirat justru kita malah menangis. Betul? Justru kita yang akan merugi. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Moga sesaranya hidup yang sebentar ini, hidup di dunia yang sebentar ini, teruslah tingkatkanlah kualitas-kualitas ibadahnya, kualitas-kualitas sedekahnya, kualitas-kualitas berbuat kebaikannya, istiqomah, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah orang yang istiqomah di jalan Allah, insyaallah orang yang melakukan kebaikan dengan istiqomah, insyaallah orang yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ayo podo ngaji, derek kanjeng, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula pada tanggal kenal kali kanjeng Nabi jadi ngertos kali kanjeng Nabi, pernah ketemu sama Nabi Muhammad, pernah melihat wajah Nabi Muhammad, pernah dapat doanya Nabi Muhammad. Doanya Nabi Muhammad kita dapat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kalau kita di dalam majlis maulid mengenal Nabi Muhammad, mengenal Rasulullah, bagaimana Nabi Muhammad dikala Nabi Muhammad lahir di dunia, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia, sudah tidak bisa melihat wajah daripada abahnya. Betul? Betul? Usia Nabi, ulama banyak mengatakan kurang lebihnya 6 tahun Nabi Muhammad pun ditinggal ibundanya. Betul? Betul? Perjalanan Nabi Muhammad, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa tantangannya, begitu luar biasa. Di antaranya pasti ada yang suka maupun ada yang tidak suka pada zamannya. Gina betul? Gina betul? Dan kita mencintai Nabi Muhammad di dalam hati kita, Allah selipkan mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tanamkan di dalam hati kita cinta kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Yang sekarang sehubungan kita tidak hidup bersama Nabi Muhammad, sehubungan kita tidak bersama Nabi Muhammad di zamannya, akan tetapi kita hidup bersama orang-orang yang membawa ilmunya Nabi Muhammad. Siapa mereka? Para ulama, para habaib, para kiai. Laras nama betul. Laras nama betul. Berkat mereka, berkat wasilah mereka, kita jadi kenal dengan Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad begitu pedulinya kepada umatnya. Nabi Muhammad begitu sayangnya kepada umatnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, detik-detik wafatnya Nabi Muhammad, detik-detik Nabi Muhammad akan kembali kepada Allah. Allah mengirim malaikat, Allah mengirim
Paham betul ini? Paham betul ini? Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, kalau memang Nabi Muhammad masih ingin hidup lama di dunia, Allah akan panjangkan umurnya. Apa kata Nabi? Sampaikan kepada Allah bahwa kehidupanku yang sesungguhnya bukan di dunia. Aku lebih memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad masih memikirkan umatnya. Bagaimana jaminan untuk umatnya? Bagaimana rasa pedulinya Nabi kepada umatnya? Bagaimana rasa cintanya Nabi kepada umatnya? Nabi Muhammad meminta kepada Allah jaminan untuk umatnya. Nabi Muhammad berharap bahwa kelak kullu ummati min al-jannah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Disitulah Nabi Muhammad mulai perjalanan Nabi Muhammad akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Nabi Muhammad mengatakan, seperti inikah rasa sakitnya sakaratul maut. Nabi Muhammad memohon kepada Allah, meminta kepada Allah bahwasanya, ya Allah, limpahkan semua sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku. Sebab umatku tidak akan mampu, umatku tidak akan sanggup, umatku tidak akan kuat, umatku tidak akan tahan menahan sakit dan sakaratul maut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggung sakitnya sakaratul maut umatnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini bukti kecintaan Nabi Muhammad kepada umat. Lalu saya tanya sebaliknya, bagaimana umat terhadap Nabi Muhammad? Jangan buat malu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu sayang. Mari siarkan, mari siarkan daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Senang kalau kanjeng Nabi beliau butuh aturan ini yang disampaikan tadi, bagaimana agar kita bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan perjuangan kita agar bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar membaca sholawat, bukan hanya sekedar menghadiri majlis maulid, panjenengan harus bisa menjaga hubungan dengan Nabi Muhammad melalui daripada keluarga Nabi Muhammad dan juga para alim ulama. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Jangan sampai menyakiti daripada para alim ulama kita. Jangan sampai daripada menyakiti daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab walaupun ahli ibadah, walaupun ahli sholat, walaupun ahli wirid, di saat wafatnya, dia wafatnya membenci, bahkan kematiannya dia membawa kebencian terhadap keluarga Nabi Muhammad, maka selesailah dia di akhirat tidak akan pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang menyakiti anak keturunanku, sama juga menyakiti bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja, barang siapa yang berbuat baik kepada anak keturunanku dan anak keturunanku belum bisa membalas kebaikan orang tersebut, maka apa kata Nabi? Aku yang akan membalasnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya apa? Wahai warasatul anbiya, wahai para ulama yang kami cintai, wahai para guru-guru mulia, para kiai,
sampaikanlah kepada umat Nabi Muhammad agar apa? Agar menjadi kebanggaan, menjadi kebanggaan Nabi Muhammad, agar panjenengan dibanggakan Nabi Muhammad. Sampaikanlah kepada umat tentang hadis daripada hadisnya Nabi Muhammad, tentang hadis daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad. Sebab apa? Ini akan membuat gembiranya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ditutup-tutupi daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Nabi Muhammad begitu cintanya kepada umat, Nabi Muhammad begitu sayangnya kepada umat, Nabi Muhammad begitu pedulinya kepada umat. Jangan sampai nanti umat jauh dari Nabi Muhammad sebab dia tidak kenal dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi kulo yakin ulama-ulama yang ada di sini, baik ada di Wonosobo, saya yakin mereka orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Ini penting. Ini penting. Makanya apa? Jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Habaib banyak, cinta Allah semuanya. Cinta Allah semua. Tapi tidak semua habaib harus diikuti. Betul? Sebab apa? Berbagai macam akidah-akidahnya. Kita ikutin yang akidahnya sudah ikuti. Betul? Banyak kiai juga banyak. Tapi tidak semua kiai untuk diikuti. Sebab apa? Bisa terjadi akidahnya yang berbeda. Betul? Tetapi di dalam diri kita tidak perlu memben. Ayo jadilah orang yang tidak punya kebencian kepada siapapun. Betul? Walaupun terhadap orang gila, orang gila yang benar-benar gila, jangan sampai dibenci. Kalau bisa kasih makan buat orang gila. Bisa kasih roti. Tokonya depan roti. Ada orang gila jangan diusir. Ada orang gila jangan diambil air. Ada orang gila jangan dipakai lampu. Kasihlah makanan, kasihlah minum, kasihlah roti. Bisa terjadi berkah dia Allah muliakan panjenengan kelak di akhirat. Amin Allahumma. Apalagi kepada orang yang waras, kepada orang yang sadar, kepada orang yang ngerti, jangan dimusuhi. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Ini sahabatnya dengan kemungkinan banyak ajaran-ajaran yang lainnya. Betul? Mungkin ada selain Nahdlatul Ulama, ada selain Nahdlatul Ulama juga ada. Ayo, tidak perlu saling bermusuhan. Jangankan sesama muslim, tetangga jenengan ada non-muslim pun tidak perlu saling bermusuhan. Saling menghargai, saling menghormati. Paham? Berarti apa? Desa panjenengan menjadi desa yang adem, desa yang rukun, desa yang damai, sesama terhadap pemerintahnya, umaranya, ulamanya, kiainya bersatu, masyarakatnya bersatu. Pokoknya tidak perlu saling hari ini tidak perlu saling siap rukun, siap damai, siap tentram. Ayo kita bangun desanya sebaik mungkin. Ayo kita bangun desanya seindah mungkin. Biar apa? Desanya dicontoh sama desa-desa yang lain. Amin Allahumma amin ya Rabbal. InsyaAllah dengan mudah-mudahan Allah letakkan di golongan barisan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Ayo pada ngaji. Nyedak kali sintan Kiai Raman kalau Kiai Baleni sering kalau Kiai betul. Senang nama banget. Nek memang senang. Ojo pilih-pilih Kiai. Paham? Seneng ono kabeh ini. Mbok kuwi Kiai imam mushola, mbok kuwi Kiai madrasah, mbok kuwi Kiai majelis taklim, mbok kuwi Kiai pondok pesantren. Jadilah umat yang membanggakan Nabi karena apa? Hormat terhadap warasatul. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham betul? Ojo beda-beda ke, ojo disaing-saing, ojo dibanding-banding. Apa sampean? Ojo dume amit sewu.
ada guru misalkan kitabnya saya, oh guruku paling top. Gurumu kan orang iso ngaji kitab. Amin sewu, derajat manusia hanya Allah yang maha tahu, betul? Yang ternyata kita lihat tinggi ilmunya, belum tentu di sisi Allah derajatnya tinggi, betul? Sebab ilmu akan hancur. Karena apa? Karena tidak didasari dengan adab dan akhlakul karimah, betul? Nah, sebab ada ilmu yang jauh lebih tinggi, yaitu adab akhlakul karimah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya nyuwun sewu, kula kepanggih kali bayi ini pun sering wajah yang adem, wajah yang luar biasa. Malu saya di hadapan beliau sebenarnya. Sebab ini bagian kecintaan saya terhadap beliau. Semoga Allah bahagiakan beliau semuanya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Tolong jaga beliau-beliau. Kula pesan, kula amanat. Jaga beliau-beliau ini sampun sepuh. Tapi rasa pedulinya kepada umat begitu luar biasa. Beliau sayang itu bukan hanya kepada putra-putra jenengan. Beliau sayang juga kepada wali santrinya yang dididik oleh para kiai baik madrasah, guru ngaji maupun pondok pesantren. Mereka ini peduli dengan wali santrinya juga. Sebab anak adalah titipan, betul? Yang nanti anak akan diminta pertanggungjawaban juga bagaimana terhadap orang tuanya mendidik dalam urusan agama. Kalau orang tua tidak bisa mendidik urusan agama, sahabat-sahabat diterke kali porogi. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba tanya sama beliau, usia yang sudah menginjak 60, 50, 40 atau 70, mereka tidak pernah kenal lelah untuk mendidik putra dan putri panjenengan sedaya. Gini mau benar? Dan jenengannya sebagai orang tua harusnya bersyukur kepada Allah, tidak bisa mendidik, tapi jenengan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat putra dan putrinya, dititipkan oleh para ki. Amin Allahumma. Kalau tak tahu jawab jujur. Mereka itu saya musik ya, nomor wajah nama wajah. Ini desanya nama negeri. Lah kui repotnya. Larangan bersolawat. Lah kui. Aneh itu. Itu beli nomor ditandai. Mungkin ketika orang itu solawatan. Desa larang. Nah begitu jangan larangan bersolawat, tapi desa larangan bersolawat. Nah kok ada yang perlu cerita kok. Lah ini desa larangan berarti kalau selawatan. Ini kayak kejadian di Jakarta. Ada satu di wilayah di tempatnya Habib Bidan. Namanya juga larangan. Hadirilah, siarkanlah majelis maulid larangan bersolawat. Ya ilah. Itu nih orang nggak tahu orang nggak tahu dikira orang oleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin rahimahullah. Saya tidak usah panjang lebar, sebab saya masih mau melanjutkan perjalanan menuju Jawa Barat, yaitu Cirebon. Malam ini kami ada acara di Cirebon dan kami membawa doanya. Semoga perjalanan kami mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat doanya panjenengan, amin Allahumma. Saya pesan, jangan hanya gara-gara katakan Habib, gara-gara katakan kiai dari luar kota, kiai kampung ini dianggap sepele, jangan. Tolong muliakan kiai panjenengan, muliakan kiai kampung. Bukan berarti dia kampung dan tidak. Berkat mereka, para habaib, para kiai dari luar datang ke desa panjenengan. Sebab apa? Sebab para kiai yang ada di desa panjenengan itu menjadi pakunya desa, menjadi penguatnya desa. Sebab Allah yang meletakkan beliau di desa panjenengan untuk apa? Menjadi wasilah. Insya Allah desa panjenengan itu pergi saking bala. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Makanya kadang-kadang maaf ya, belum kenal Habib, belum kenal kiai yang terkenal, kiai ini kamu dianggap biasa, tidak benar ini. Ini bukan dirikan Nabi Muhammad. Apalagi dakwah sekarang itu, kedoknya pengajian, betul.
Kecoanya pengan, tapi kewan alas metu kabeh. Pernah dengar nggak? Ada nggak? Moga-moga paling hidayah. Amin Allahumma. Nggak ada. Moga-moga paling hidayah. Amin Allahumma. Pengajian tidak perlu menyampaikan omongan-omongan binatang, kewan alas metu kabeh. Na'udzubillah min dzalik. Sebab apa? Di pengajian itu pasti banyak anak. Takutnya anak-anak kita merekam omongannya yang tidak pantas. Tekan ngomong. Makanya menurut saya adabnya dulu dengan adabnya sekarang. Takut mau kalian bayi ini. Nek Habib ngapusi, lo tak medun. Tak langsung maksudnya. Napa? Riyen nek kalian ini amin saya DHP mawon pun asli. Terus ngomongin bayi. Krungu sandale. Krungu sandale eklek gitu. Kelak. Belum ngaji kali kiai juga sami. Kelak niku pun asli. Aslinya bukan berarti takut, karena ada menghormatinya. Sekarang monggo bayi. Saking pun di bayi. Ini jangan diikuti yang seperti ini. Tetap ada akhlakul karimah dijaga. Monggo bayi. Misbahun dawuh bayi. Ya Allah, Nabi bangga. Sebab apa? Pembawa ilmu Nabi Muhammad, pembawa ilmunya Rasulullah dihormati. Jangan menghormati beliau sama juga dengan menghormati Nabi Muhammad SAW. Siap menghormati beliau? Siap? Kalau ada Nabi Muhammad, pasal Habib, boleh jenengan cinta dengan ulama dari luar kampung jenengan, dari desa jenengan, dari kabupaten jenengan, boleh, habaib, kiai semua boleh. Tapi pesan saya, jangan tinggalkan kiai yang ada di kampung jenengan. Sebab kalau ada apa-apa, kiai kampung itu lebih dahulu, dia selalu siap. Betul? Kalau ada kematian yang diundang siapa? Kiai Batang, Kiai Semarang, Kiai Pundi, Larang. Kalau ada tahlil, kiai mana yang dipanggil? Nah, jenengan sadar ya. Ayo sekarang kita muliakan ben desa-desa liane ben kota sembuh. Kenapa? Kiai larangan kok. Kiai itu makmur. Sebab apa? Sebab warganya, umatnya begitu memuliakan mereka semua. Pasti, buktikan saja. Pasti kiai yang lain di luar desa Larangan ini pasti akan cemburu. Betul? Akan cemburu karena apa? Wah, benarmu kok penak mentoh. Kiai ini diajari kabeh, kiai ini dihormati kabeh. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Dan yang selanjutnya, ayo podo ngaji, golek sangu. Pun kata. Pun siap. Siap gak siap ya tetap siap. Modelan derek tetap siap. Oke. Golek sangu sing kata. Ojo kakean golek kotorane wong liya. Ojo kakean golek kekurangane wong liya. Perhatikanlah kekurangannya diri sendiri. Tidak perlu kita ngoreksi kekurangannya orang lain. Tidak perlu kita sampai membuka aib ataupun keburukan-keburukan keluar. Na'udzubillah min. Perbaiki diri masing-masing. Introspeksi diri. Agar apa? Mohon maaf. Nanti di saat kita wafat, di saat kita kembali kepada Allah, maaf kalau jenengan kula kebiasaan menjelek-jelekan orang. Di saat meninggal kita minta maafnya di mana? Halo? Di saat ini jenengan benci sama orang, tapi orangnya nggak benci jenengan. Lalu jenengan wafat, misalnya kita wafat, ya kita nggak ada, terus minta maafnya sama siapa? Halo, sama siapa? Minta maafnya sama siapa? Makanya Bu, Pak, jenengan yang masih hidup, cepat-cepat tulis, tinggali warisan. Warisan apa? Warisan tentang, Bapak biar benci karo A, karo B, karo C. Mungkin Bapak orang-orang ulung jalur maaf kalau wong-wong gue sih tak benci karo
Loh, ini hablum nas. Betul. Ini hubungan dengan manusia. Jangan sembarangan. Makanya apa? Begitu jenengan benci orang yang jauh, ayo sampai jalur maafin gitu. Pak jalur maafin, makanya kalau ada orang kematian pasti semua dipamitkan jenazah. Betul. Agam para takziah, bu pilih jenazah tidak salah. Mau sengaja maupun tidak sengaja, mau berkelebihan, maka bukakanlah pintu maaf. Betul. Nah sekarang saya tanya, itu kan yang mendengar orang-orang sekitar. Nah yang dibenci ternyata orang luar kota. Biar dalam apa? Halo? Biar dalam apa? Kangelan ngomongin. Makanya jangan sampai nanti di alam kubur, na'udzubillah min dzalik, justru kita malah tangisan. Na'udzubillah min. Makanya paling enak Pak, hidup di dunia jangan punya benci sama orang. Betul? Betul? Jangan punya benci sama orang. Dibenci silakan. Betul? Dibenci monggo. Dijelek-jelekan monggo. Difitnah monggo. Tapi kita jangan doakan orang yang membenci kita, doakan orang yang membenci kita, doakan yang paling baik dan yang bisa benar. Sampai dijengkelin wong, difitnah. Doa ya Allah, saya minta kula muga-muga sugih. Sakit betul. Mangkel mesti gendam. Maya doa ya Allah muga celaka. Gitu. Sekarang dibalik. Ya Allah, buat orang-orang yang sudah menyakiti saya, menghina saya, memfitnah saya, kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, dan kelak berikan husnul khatimah, dan makmurkan kehidupannya ya Allah. Angkatlah penderitaannya, angkatlah kesusahannya, gantilah ya Allah dengan kebahagiaan ya Allah. Bisa? Bisa? Aku sih angel ukurannya. Oke, selalu ada Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada umat setiap sebelum tidur selalu mengangkat tangannya dengan memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang sudah menghina kami ya Allah. Kami sudah memaafkan mereka ya Allah dengan tulus dan ikhlas ya Allah. Dan kami walaupun orang tersebut belum minta maaf kepada kami sudah memaafkan mereka dengan tulus dan ikhlas karena-Mu ya Allah. Bisa? Bisa? Insya Allah ampun. Bu, panjenengan kena putra Ramadan. Kakak nomor segede. Kakak begini. Soalnya nomor cocok karo hawa ini. Amin Allahumma. Saya pernah ada satu kisah ibu bapak. Kisah tersebut, kenapa di alam kubur masih ada yang teriak? Sebab saya pernah ada sejarah 10 tahun yang lalu. Ini saya pribadi, ya. Saya pribadi pada waktu itu saya sowan kepada salah satu kiai. Kiai itu nyuwun sewu. Kiai tersebut dia mengatakan, "Beb, tolong jenengan ke rumah saya kangen sama jenengan." Oh kiai, kalau tidak berikut di noni Kemis malam Jumat Kliwon. Bu, dilenggi. Di situ terjadi jam 12 malam saya mendengarkan suara teriakan perempuan. Teriakan perempuan itu seperti dipukul dengan kayu balok. Saya ngomong sama kiainya, ya kiai, tolong damaikan masyarakatmu yang saat ini dia sedang digebuki sama suaminya. Kiainya bingung. Beb, dengar juga Beb, saya juga dengar. Jadi saya sama kiai juga dengar. Kata dia apa? Beb, di tempat kami di desa nyuwun sewu, Beb. Nyuwun sewu, belum pernah ada orang ribut sampai sekarang. Lalu siapa ini yang teriak-teriak tengah malam?
Beb, wingking kula go. Ini nyata loh Bu. Ini saya sendiri loh. Kula kan ngerti kalau itu. Lalu setelah saya ngomong sama kiainya, Ying, kula tulung dikancani. Ning kuburan kula tak goleki sing suarane teriak-teriak gitu. Kiai ini saat saya ngomong, Beb, kula niku kan sampun sepuh. Mungkin tidak ngendani ngomong niku nek mriki nanti lho, Pak Bapak. Mungkin tidak sikile kula tidak ngendani. Alah ngomong kowe wedi ya. Ngomong kowe jujur mawon niku. Mboten termasuk biaya wedi. Lah kok nyatane kok ngancane kok ya wis aku didelokke mawon, muga-muga boten masyarakat sing belum. Kula goleki bismillah, kula masuk lokasi makam, teriakan itu semakin kencang. Suara teriakan itu semakin, jangan sebelum nih. Suara teriakan itu semakin kencang. Disitulah saya nyuwun sewu mencari makam yang memang terdengar suara tersebut, dan saya menemukan makam yang sudah tidak teratur, bahkan batu nisannya pun sudah hancur. Di situ saya mendengarkan dengan jelas suara teriakan tersebut seperti aduh, itu bayangin kalau itu keluarga kita bagaimana? Bayangkan kalau itu keluarga kita bagaimana? Saya angkat tangan, saya memohon kepada Allah. Ya Allah, bijahi Rasulullah SAW, berbagai salawat ya Allah. Angkatlah azab tersebut ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Jadikan kuburnya roboh menjadi zina. Saya baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya baca salawat 3 kali. Suara tersebut hilang, suara tersebut senyap, bahkan di situ mengeluarkan bau yang wangi berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ziarah di makam atau masuk ke ruang ke area kuburan, bacakan sholawat, hadiahkan sholawat buat kullu min ahli kubur. Amin Allahumma. Sebab doa sholawat, doa yang tidak ditolak kali Gusti, doa yang pasti diterima kali Gusti. Setelah itu saya pulang dari kuburan. Jam 1 malam saya masuk di kuburan tersebut. Lalu saya keluar kembali kepada kiainya. Beb, suara sudah hilang. Suara sudah hilang, Beb. Iya. Saya tanya sama kiai, ini kuburan Muslim, betul? Saudara kita atau bukan? Saudara kita atau bukan? Saudara kita atau bukan? Kalau dengan mengaku dia saudara, jadilah manusia yang mau peduli dengan saling doa dan mendoa, bukan hanya kepada yang hidup, tapi doakan pula yang sudah wafat. Betul? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Apalagi mohon maaf, Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan memiliki anak adalah berharap supaya anak jenengan menjadi anak yang soleh. Betul? Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Betul? Anak yang hormat kepada orang tuanya. Betul? Tapi di zaman sekarang banyak anak yang berani sama orang tuanya, lebih hormat sama habaib, lebih hormat sama kiai, tapi sama orang tuanya tidak punya adab, sama orang tuanya tidak punya akhlak, sama orang tuanya tidak pernah cium tangan. Tapi kalau sama habaib, sama kiai, tangannya cium rebutan, tapi tidak pernah berebut tangannya orang tuanya sendiri. Ada wonten percuma. Beb, apakah tangan kiai barokah, tangan habib barokah? Betul, semuanya barokah insyaallah. Tapi jauh lebih barokah orang tua masing-masing. Betul? Jauh
barokah orang tuanya masing-masing. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu, saya kalau mau cerita tentang orang tua, makanya saya cemburu dengan panjenengan semua ini. Ini usia-usianya usia ibu saya soalnya. Saya tanya, Bu, jenengan tiap hari tangannya dicium nggak sama orang anak jenengan? Belum tentu, belum. Tapi lihat, dalam keramuhan habaib, keramuhan kiai, Masya Allah, dia tidak ingat bagaimana dulu di dalam kandungan sebelum dia keluar ke dunia, orang tua kita sudah menjaga betul, orang tua kita sudah melindungi betul. Bahkan orang tua kita pun menjaga kesehatannya melalui makan, melalui ibunya betul. Dijaga dari usia muda sampai usia tua, sampai 9 bulan, 9 hari. Bahkan sampai dia lahir, ibunya demi anaknya, dia rela nyawa jadi taruhannya, betul. Begitu rasa sakitnya dia melahirkan buah hatinya, tapi tidak dirasakan rasa sakitnya. Bahkan dengan gembiranya, di saat pelukan pertama adalah ibundanya, diadani oleh bapaknya, dan dijaga sampai dia bisa jalan. Bahkan tidur pun orang tua, ya Allah, begitu mulianya orang tua kami, ya Allah. Di saat kita tidur, satu nyamuk pun nempel pun orang tua kita tidak ridho, betul. Bahkan orang tua kita belum tentu dia sudah makan. Dia lebih memikirkan anaknya daripada dirinya. Orang tua kalau tanya, orang tua sudah makan, padahal bohong. Padahal orang tua menahan lapar bukan untuk dirinya tapi untuk anaknya, betul. Dan orang tua, anaknya sudah dewasa, anaknya sudah bisa cari duit, dari mulai pendidikan semua dibiayai. Begitu selesai, maaf, begitu dia menikah, anak lelaki itu, dia lupa dengan ibunya. Ini salah anak laki. Dia kalau mau ngasih istrinya, ibunya minta, nak, ibu minta duit, nak. Ibu minta uang, nak. Bu, tak pamit istri dulu. Ya Allah, ya Allah, dia lupa, atau pura-pura lupa. Kesuksesan anak itu ada campur tangan doanya kedua orang tua, betul. Kesuksesan anak ada campur tangan kedua orang tua. Jalan-jalan sama istrinya ke mall, beli barang bagus, tapi nggak ngerti kesukaannya orang tuanya. Apakah pulang membawakan martabak, ataukah pulang membawakan pakaian yang dia sukai, atau belikan gudung yang baru buat ibu-ibunya. Tapi giliran kalau ada susah, kalau ada masalah, datang ke orang tuanya. Betul. Ibunya selalu dikasih susah-susah terus, ayahnya selalu dikasih omongan yang susah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi nanti begitu orang tua sudah wafat, orang tua yang rugi, yang anaknya tidak mau dididik dalam urusan agama, dan itulah dia punya gelar sarjana, dokter, insinyur, bagus, tapi pendidikan agama tidak ada dalam dirinya. Maka siap-siaplah orang tua menangis. Begitu orang tua masuk dalam kubur, ya Allah, biaya yang aku berikan kepada anakku sampai memiliki gelar sarjana, insinyur, dokter, ternyata anakku tidak bisa mendoakanku, ya Allah. Anakku tidak bisa membacakan tahlil, ya Allah.
Anakku tidak bisa mengirim Fatihah ya Allah. Bahkan anakku justru hura-hura jauh dari Allah dengan foya-foya, tidak pernah ziarah ke makam ibunya. Ibunya menangis, bapaknya menangis. Bahkan kalau ahliku itu bisa menyampaikan kepada orang yang ziarah, dia cemburu. Kalau makom-makom yang lainnya didatengin anak-anaknya, sedangkan makom yang satunya tidak pernah didatengin anaknya. Kalau dia bisa bicara, dia akan bicara, tolong sampaikan kepada anakku agar mau datang ke makamku, ibunya, agar mau datang ke makam orang tuanya, untuk membacakan doa, untuk mengirim doa, dan untuk berbuat baik untuk almarhum dan juga almarhumah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo cintai orang tua. Saya kehilangan orang tua 2019. Orang tua saya bukan orang yang banyak harta, tapi orang tua saya berpesan, ya anakku Taufik, orang tuamu tidak meninggalkan kebun, tidak meninggalkan sawah, tidak meninggalkan rumah. Pesan Umi, jangan membuat nangisnya orang tuamu di akhirat. Jadilah anak yang berbakti, anak yang soleh. Walaupun nanti orang tuamu telah tiada, jangan sampai melakukan hal-hal keburukan. Na'udzubillah min. Sayangilah orang tua kita. Ayo, yang masih punya orang tua, tolong. Yang punya salah orang tua, pulang dari tempat ini, cium kakinya dan minta maaf kepadanya. Insya Allah ridhonya orang tua, ridhonya Allah Subhanahu. Jangan sakiti mereka, jangan sampai menyakiti hati mereka. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Sebab apa? Beliau adalah wali bagi seorang anak. Sebab beliau tidak pernah lelah merawat orang tua jenengan. Betul atau betul? Betul atau betul? Ayo. Dan wahai para wanita, wahai para istri, dukunglah suamimu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dukunglah suamimu untuk berbuat baik dan memikirkan orang tuanya. Wahai para suami, juga dukunglah istrimu juga bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi apa? Orang tua dan mertua jangan dibeda-bedakan. Dihormati semua, disayangi semua, diperhatikan semua, maka rumah tanggamu insya Allah barokah. Rumah tanggamu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Terakhir, sebelum saya tutup nanti masih ada doa. Jangan pulang dulu, jangan pulang dulu. Saya pesan, mari kita pulang dari tempat ini. Kalau kita gak usah malu, kalau kita punya salah sama orang tua, mari pulang dari tempat ini, pegang tangan ibu kita, pegang tangan ayah kita. Biar bagaimana kalau orang tuanya sudah tidak ada. Jadilah anak yang berbakti, yang mau mendoakan orang tua. Dan pesan saya, orang tua yang masih hidup, yang tidak hidup di alam kuburnya, yang punya anak, cepat-cepat tunjukkan kiai, cepat-cepat masuk ke pondok pesantren. Sebab ini aset yang mana nanti anak tersebut bisa mendoakan orang tuanya, bisa membahagiakan orang tuanya, dan bisa menjadi wasilah menggembirakan orang tuanya. Bayangkan anak tersebut bisa membacakan Al-Quran untuk hadiah orang tuanya, betul? Anak tersebut membacakan tahlil untuk orang tuanya, betul? Sebab didikan daripada para kiai, panjenengan harus pegang, dekati mereka. Kalau tidak bisa didik, tidak usah malu, tidak berbuat mereka. Insya Allah perlu yakin bahagia-bahagia ini sedaya siap, dan insya Allah beliau-beliau orang yang luar biasa, dan insya Allah beliau-beliau orang yang istiqomah, insya Allah beliau-beliau orang-orang yang luar biasa mendidik putra putri tua panjenengan. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Dan husnudzon kepada orang lain, betul? Suudzon cukup pada diri sendiri. Berprasangka yang baik kepada orang lain,
walaupun orang tersebut ahli maksiat. Caranya bagaimana menghadapi orang ahli maksiat? Caranya dengan doa. Ya Allah, sadarkan, berikan hidayah untuk mereka ya Allah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Kita jangan merasa paling hebat. Makanya apa? Orang banyak mengatakan, oh nasab habaib mulia karena Nabi Muhammad SAW. Betul? Nasab kiai juga mulia, nasab panjenengan juga mulia. Semuanya memiliki nasab yang mulia, semuanya memiliki nasab yang istimewa, semuanya memiliki nasab-nasab yang mulia. Dan ini senang pengajian, betul? Ahli ibadah, betul? Ahli berbuat kebaikan, betul? Ini menandakan apa? Kepengen menjadi nasabnya mulia di dunia, mulia pula di akhirat. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحفظه وتصلح بها القلوب وتنفرج بها الصدق وتهدي بها الصواب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحفظه وتدخل بالجسد وتهدي بالجسد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم اغفر لنا segala dosa-dosa orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, angkatlah derajat orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, gembirakanlah orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, bahagiakanlah orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, khususnya untuk orang tua kami yang sudah wafat, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami belum sempat membahagiakan mereka, kami belum sempat membahagiakan orang tua kami, dan orang tua kami sudah kembali kepada-Mu ya Allah. Maafkan atas segala kesalahan kami ya Allah, kesalahan terhadap orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk kami agar kami bisa membuat gembira orang tua kami, walaupun dengan cara mendoakan orang tua kami, walaupun dengan cara mengirim doa untuk orang tua kami dan ziarah ke makam orang tua kami. Ya Allah, begitu besarnya jasa orang tua kami, begitu tulusnya kebaikan orang tua kami terhadap kami, dan merawat kami tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal capek, tidak pernah kenal mengeluh terhadap kami. Justru terkadang kami membuat tersakiti, justru terkadang kami menyakiti hati orang tua kami. Alhamdulillah bidzalik. Ya Allah, kami mohon, kami meminta kepada-Mu ya Allah, angkatlah derajat mereka ya Allah, dan bahagiakanlah mereka
ya Allah. Amin ya Allah. Satu Ya Rabbal Alamin. yang tidak bisa tergantikan kasih sayangnya ya Allah. Amin ya Allah. Orang tua kami sudah kembali kepada-Mu ya Allah. Apapun yang kami lakukan, bila ada nilai ibadah, bila ada nilai pahala, ya Rabb, kami ridha untuk orang tua kami yang sudah almarhum dan juga almarhumah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, maafkan kami. Amin ya Allah. Allah. Amin ya Allah. Maafkan kami. Ya Bila kami pernah meninggalkan orang tua kami, maafkan kami. Ya Allah. Bila kami telah mengabaikan orang tua kami, Allah. ya Allah, berikan hidayah untuk kami. Agar kami menjadi anak yang berbakti dan anak yang saleh dan salehah. Amin. Ya Allah, jadikan keturunan kami Amin. keturunan yang saleh dan salehah, yang telah bisa mendoakan kami ketika kami kembali kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah. panjangkanlah umur untuk orang tuanya yang masih hidup, Ya Allah. sehatkan badannya ya Rabb, Amin. Ya muliakanlah kehidupannya ya Allah, Ya Rabb. dan bahagiakanlah mereka ya Allah, dan jadikan keturunannya keturunan yang saleh, keturunan yang berbakti, Amin. keturunan yang cinta kepada orang tua. Amin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal panjangkanlah umur seluruh yang hadir di siang hari ini, panjangkanlah umur para diri kami, panjangkanlah umur para habaib kami, panjangkanlah umur seluruh panitia dan siapapun yang selalu peduli. Muliakanlah mereka semua ya Allah, dari mulai dunia hingga ke akhirat. Ya Allah, angkatlah daripada penderitaan mereka bila ada yang menderita, angkatlah kesusahan mereka bila ada yang susah. Ya Allah, makmurkan semua seluruh yang hadir ya Allah. Apakah terjadinya mereka ya Allah, dan berikanlah kesempatan untuk Mekah Madinah untuk ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Ya Allah. ya Allah, untuk mereka yang memiliki usaha, lancarkan usaha mereka ya Allah, berkailah usaha mereka ya Allah, dan berikan kesuburan di dalam perkebunan mereka semua ya Allah. Ya Allah, jadikan Wonosobo ini Wonosobo yang barokah, jadikan desa Larangan ini desa Larangan yang barokah, jauhkan desa ini dari segala macam musibah, jauhkan kabupaten ini dari segala macam musibah, jauhkan negeri ini dari musibah. Ya Allah, lindungilah negeri ini ya Allah, jauhkan negeri ini dari segala macam bahaya, jauhkan negeri ini dari segala macam musibah. Lindungilah seluruh para pejabat, lindungilah seluruh para alim ulama, lindungilah seluruh para habaib, dan lindungilah seluruh para umat Nabi Muhammad SAW, dan juga lindungilah seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, berikanlah kerukunan dan juga kedamaian. Ya Allah yang paling dirahmati Muhammad. Ya Allah, kami mohon dan kami meminta ya Rabb, semua yang hadir dan keluarga dan orang tuanya, kumpulkan bersama Nabi Muhammad di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya kehidupan mereka di dunia ya Allah, telah di akhir hayat kami, mudahkan lisan kami untuk mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, bila ada yang sakit, sembuhkan mereka, angkatlah penyakit mereka ya Allah, dan berikanlah kesembuhan dan juga kesehatan ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Yang belum punya menantu, berikan menantu yang saleh dan salehah. Yang belum punya keturunan, berikan keturunan yang saleh dan salehah ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Doa untuk keluarga kami ya Allah, lindungi istri dan juga anak-anak kami, jagalah mereka ya Allah, yang selama ini selalu kami tinggal dalam berdakwah, berikut dengan keluarganya dan saudara-saudaranya ya Allah. Kami mohon, kami minta untuk anak kami agar kelak bisa menjadi penerus daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW ya Allah, ya Allah. Jangan pulang dulu, jangan pulang dulu. Ada Habib yang mau berdoa, ada Habib di balik akan doa. Saya pesan kepada semuanya, jangan pulang dulu. Dan saya minta maaf bila ada orang kami yang salah yang keliru. Berjalan purun kapur ya. Dan saya pesan pulang dari tempat ini, ya Allah, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya. Pulang dari tempat ini bisa memuliakan orang tuanya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Tersebut biar doa penutup oleh beliau-beliau para kiai. Kita doakan karena Habibnya tadi informasi ada acara. Jadi doa apa betul. Mudah-mudahan insyaallah menjadi berkah buat semuanya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Terima kasih Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jalan gitu, sebab mobil saya sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.